Qala al-Imam Al-Jauzi Al-Hambali. Imam Al-Jauzi bukan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan. Ini jauh sebelumnya, yakni Imam Al-Jauzi itu hidup di kurun 508 Hijriah sampai 597 Hijriah. Beliau memang bermadhab Hambali. Di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalis, beliau membuat sebuah fawaidu fi Asyura, tentang beberapa faidah yang bisa diambil pada hari Asyura. Al-faidatul ula yanbaghi an yaghtasila yaum Asyura. Wa qad dzukira anna Allah Ta'ala yakhriqu fi tilka al-lailati zamzam ila sa'iril miyahi. Faman ightasala yawma idzin amina minal maradi fi jami'is sanati. Wa hadha laysa bihaditsin bal yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, selayaknya, seyogyanya, penting bagi kita untuk bisa mandi pada hari Asyura. Kalau siangnya tidak bisa, boleh malamnya, malam Asyuranya, ya, atau siangnya. Kenapa demikian? Waqad dzukira, karena sungguh telah dituturkan annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu yakhriqu fi tilkal lailati, Allah membuka di malam tersebut sekat zamzam ila sairil miyahi, sekat air zam-zam oleh Allah dibuka, sekat yang tidak nampak oleh kasat mata oleh Allah dibuka, sehingga akan mengalir pada seluruh air yang ada di muka bumi. Faman yaghtasala yauma idzin amina minal mardi fi jam'is sanati, dan siapa yang mandi pada hari itu akan diamankan dari penyakit yang berat dalam 1 tahun penuh mendatang. Wa hadza laysa bihaditsin, memang ini bukan hadis, bal yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi ini adalah riwayat athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an. Kemudian juga yang berikutnya, as-shadaqatu 'alal fuqara'i wal masakin, bersedekah kepada fakir miskin. Fakir lebih susah dibandingkan yang miskin. Ayyam sahara sal yatim, kemudian mengusap kepala anak yatim, bukan cuma ngusap doang, ya, maksudnya menyayangi mereka, menyantuni mereka. Karena ada suatu riwayat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man massaha yadahu ala ra'sil yatim yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan bilangan setiap helainya itu, setiap helai rambut yang ada pada kepala anak yatim itu, darajatan, dengan 1 derajat kemuliaan. Para ulama mengajarkan kepada kita, kalau anak yatimnya itu laki-laki, diusapnya dari depan ke belakang. Sedangkan kalau anak yatimnya perempuan, dari belakang ke depan. Tapi nggak apa-apa, mau gimana pun, yang penting jangan diusak-usak, ya, jangan diusal-usal gitu, usuk, apalagi ditululkan. Nah, jangan. Sebetulnya para ulama berbeda pendapat tentang tafsir dari kalimat tersebut. Ada yang menjelaskan yang dimaksud adalah haqiqiyah, artinya memang mengusap secara haqiqiyah, secara nyata mengusap. Ada lagi para ulama yang menyatakan bahwa itu merupakan kiasan, majaziyah, artinya bukan mengusap kepalanya, tapi santuni mereka, sayangi mereka, bahagiakan mereka pada hari itu. Bagaimana dengan kita? Dua-duanya. Maksud dua-duanya,
yang paling utama adalah menyantuni mereka, membahagiakan mereka. Kalau memang memungkinkan, usaplah sekalian kepala mereka. Kemudian wa ayyufattira sha'iman, dan wa ayyufattira sha'iman, memberikan makan berbuka untuk orang yang puasa pada saat Asyura. Karena disunnahkan pada saat Asyura itu berpuasa, juga kita dianjurkan untuk memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa di saat itu. Wa aysqiyal ma'a, dan kemudian juga mengalirkan air, memberikan air, entah air untuk mandi, entah air untuk wudu, entah air bersih untuk orang yang membutuhkan, atau juga untuk minum. Wa yazural ikhwana, kemudian mengunjungi saudara-saudara muslim kita, terlebih kerabat kita. Wa ayya'udal maridha, jika memungkinkan kita kunjungi orang-orang yang sakit, kita jenguk mereka. Wa ayyukrima walidayhi wa yatabirrahuma, dan memuliakan kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka di hari itu. Wa ayyaqdhima ghayzahu wa ayyafu amman zalamahu wa ayyakthura fihi minas salati wad du'a wal istighfari. Kemudian menahan amarah. Sebisa mungkin di hari itu kita berupaya menahan amarah. Bukan berarti cuma satu hari saja, selebihnya ambekan, selebihnya pemarah, bukan begitu ya. Yang biasanya marah-marah tiba-tiba nunggu di hari itu ya, banyak senyum padahal mah sambil nahan marah, jadinya keluar bisul. Menahan marah, ayyaqzima ghayzahu wa ya'fu amman zalamahu. Lalu juga memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Tapi ini jangan dijadikan kesempatan buat maling, ya, apalagi malingnya di majelis, karena dipikir kalau jamaah majelis itu pasti akan memaafkan. Terlebih nanti Asyuranya itu hari Jumat ya, betul. Insya Allah Asyuranya tahun ini hari Jumat tanggal 10-nya, pas malam Jumatnya kan ngaji. Nah, ada handphone sabet, awas hati-hati ya, lihat tas orangnya lagi tidur ambil, jangan ya, nggak pantas. Di luar majelis aja mencuri itu dosa besar, apalagi di majelis atau di masjid. Yang dicurinya adalah harta orang yang sedang taqarrub kepada Allah. Hati-hati, awas, jangan. Kalau kita menemukan pas pengajian kita menemukan ada ponsel tertinggal ya, mungkin atau teman kita terjatuh, coba datang ke sini, ke panitia pengajian, ke pengurus majelis, sampaikan kepada mereka, biar nanti tim majelis, pengurus majelis nanti yang akan bertanggung jawab. Jangan ini maya handphone lumayan ya, nyopetnya jangan, ada dompet, aduh, motor apalagi, jangan seperti itu ya, karena kezaliman itu akan kembali kepada pelakunya. Terlebih kalau sudah datang kebenaran dari Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kalau kebenaran Allah sudah datang, termasuk pengadilan Allah yang seadil-adilnya, termasuk azabnya Allah yang dijanjikan kepada orang-orang zalim yang mengambil hak orang lain,
maka yang zalim, kemungkaran itu akan hancur sehancur-hancurnya. Termasuk orang-orang yang zalim kepada Wali Songo, pada para wali Nusantara, dan juga pada dzurriyyahnya, menyakiti Wali Songo dengan mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Emang Wali Songo itu boga pamajikan, itu pamajikan loba, Wali Songo mah anak lagi loba nya. Difitnah Wali Songo. Ada sekelompok orang yang bilang Wali Songo itu tokoh fiktif, bukan tokoh historik, bukan tokoh historis, tapi tokoh fiktif katanya, tokoh fiksi. Sekarang ada lagi ya, yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, yang nanti bisa jadi di kemudian waktu orang yang menyebut Wali Songo nggak punya keturunan saat ini, bisa jadi nanti mereka akan katakan Wali Songo itu tokoh fiksi, sama dengan Wahabi nanti, karena saat ini juga satu partai dengan Wahabi, politiknya sama dengan Wahabi, sama. Pergerakannya sama dengan Wahabi, cuma amalannya aja, amaliyahnya aja yang beda, tapi perilakunya sama, harokahnya sama. Makanya kalaupun ngaku Aswaja, mereka bukan Aswaja tapi Asrobi. Apa? Aswaja rasa Wahabi, Aswaja rasa Wahabi. Harus punya rasa tahu diri, harus bisa bersyukur kepada para Wali Songo dan para wali Nusantara kurun awal itu. Karena kalau kita tak mampu bersyukur kepada mereka, maka kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kata Rasul, man lam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa orang yang tak mampu bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Man lam yashkuril qalila la yashkuril katsira. Siapa yang tak mampu bersyukur atas nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mampu bersyukur atas nikmat yang besar. Padahal hadirnya para wali itu diutus oleh Allah ke bumi Nusantara ini dengan membawa Islam yang rahmatan lil alamin, membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bukan nikmat kecil, itu nikmat besar. Coba kalau jenengan lahirnya di Arab Saudi, belum tentu jenengan Ahlus Sunnah ya, atau jenengan tinggal di Amerika, lahirnya di Amerika, jenengan mungkin tidak seperti sekarang. Apalagi di Afrika. Di Afrikanya daerah-daerah pedalaman yang nggak pakai celana, yang nggak pakai baju. Bersyukurlah kita lahir di Indonesia, kita bisa ngaji terbuka bebas seperti ini, mengamalkan amal-amal Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalau bukan wasilah beliau-beliau yang disebutkan tadi, lantas dari mana kita mengerti dan bisa mengikuti turun temurun, bahkan dari generasi ke generasi? Berarti orang tua kita, kakek nenek kita juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, harusnya bersyukur. Wasilah siapa coba? Apalagi yang sekarang menjadi pendakwah, atau setidaknya jadi motivator, atau bahkan yang jadi provokator, ya kan? Provokator atas nama agama. Hidup enak, nyaman di Indonesia, di Nusantara ini. Yang tadinya apalagi datang dari luar negeri, kemudian sekarang anaknya, cucunya menikmati hasil dari perjuangan para wali tersebut, para ulama tersebut. Di Arab Saudi sendiri, kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Rasul, apa iya dimuliakan di sana oleh banyak orang? Seperti di Indonesia gitu, hidup nyaman, boro-boro pengajiannya aja ditutup
Bahkan ada yang mau dihukum mati. Abu Said Muhammad itu mau dihukum mati dulu. Ya. Para sayyid di sana nggak dikenal Habib kecuali keturunan dari Ba'alawi. Jadi Habib itu khas untuk keturunan Ba'alawi, ya. Itu istilah Habib itu. Kalau yang selain itu ya Sayyid, Syarif, keturunan Rasulnya. Oleh karenanya kenapa ada orang yang dulu ya berkomentar, kenapa katanya tadinya Habib sekarang jadi Sayyid. Oh, ya Sayyid, saya memang Sayyid gitu kan. Alhamdulillah tahdus bin nikmah. Dari kakek saya terus sampai Sayyidina Hasan, ya, hingga dari kakek ke ayah, dari nenek sampai Sayyidina Husain, dari nenek melahirkan ayah saya. Ya bapak saya kan pasti punya ibu, nggak mungkin brojol dari batu ya. Berarti ibunya bapak saya juga punya suami kan, karena bukan Sayyidah Maryam melahirkan tanpa bapak, tanpa suami, bukan. Nenek saya punya suami itu, bapaknya bapak saya. Kemudian bapak saya bukan melahirkan saya, ibu saya melahirkan saya. Bapak saya menikahi ibu saya, baru brojol saya. Itu jangan bilang bapak saya melahirkan saya, jangan, karena bapak saya laki-laki. Jadi saya itu dari dua jalur ya. Cuma kan orang ya karena banyak beredar mungkin tulisan di medsos yang masyhurnya itu cuma yang diketahui, bukan masyhur sih sebetulnya, yang diketahuinya hanya dari jalur Sayyidina Husain ya. Terlebih dahulu memang ada distorsi yang dari Maulana Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadiri ini sempat ya, semualah hampir semua Wali Songo kan sempat terdistorsi silsilahnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah muncul para pemegang manuskrip itu dan diluruskan ya. Maka nanti hadir bersama-sama akan dibacakan silsilah Wali Songo dan dihadiri oleh perwakilan dari zuriyah Wali Songo nanti di Istiqlal hadir, supaya kita tahu sanad Wali Songo yang valid, yang otentik, yang diakui oleh nakib dari negeri muasalnya Wali Songo, diakui oleh nakib di Uzbekistan karena wakil presiden Indonesia sudah ke sana dan di sana dijelaskan bahwa Maulana Syarif Hidayatullah itu leluhurnya itu dari sana ya, jadi bukan dari Yaman, dari Uzbek. Makanya Al-Bukhari beliau itu. Kemudian juga ada yang dari Maroko Al-Maghribi, termasuk sebagian dari leluhur saya. Itu juga ada yang ke Maghrib dulu, ke Maroko. Ada juga yang dari Irak. Leluhur saya juga ada yang dari Irak ya. Jadi tidak melalui jalur Yaman. Maka khas panggilannya juga makhdum ya. Makhdum itu wilayah Asia Tengah, Asia Selatan itu makhdum tuh. Ada juga yang gelarnya As-Samarqandi, Samarkan. Orang Jawa ilate keblibet ngomong As-Samarqandi, jadi As-Morokondi baiklah. Samarkan wilayah kekuasaannya Uzbekistan, Iran, Irak, Palestina. Nah, itu wilayah Samarkan. Nah, nanti pada saat Haul Akbar Wali Songo di Istiqlal, insyaallah oleh penyelenggara haul akan dibacakan silsilah Wali Songo yang valid, yang diakui oleh nakib internasional, termasuk dari Maroko, dari kerajaan Maroko, perwakilannya sudah datang ke Indonesia. Kemudian juga dari keluarga Al-Jilani, di antaranya wakil gubernur Hadramaut, mereka mencari ya
keturunan-keturunan dari orang-orang yang mereka punya datanya walaupun tidak melalui jalur Yaman, karena tidak ada wali-wali kurun awal itu yang Al-Hadrami atau Al-Yamani, tapi adanya Maulana Maghribi, ya, Asmarqandi. Tidak ada yang Al-Yamani, Al-Hadrami, tidak ada. Yang kurun-kurun awal tuh yang Wali Songo tuh nggak ada. Pakainya gelarnya Makhdum, Sayyid, Syarif, seperti Syarif Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasani, yang saya punya gelar Pangeran Atas Angin, ya. Kalau jenengan Pangeran Masuk Angin, nah kajian nggak apa-apa, saya kasih itu. Ya. Nah, ada lagi yang lebih keren, Pangeran jenengan Pangeran Buang Angin. Oh, itu jenengan tuh, ya. Nah, kalau itu tadi Sunan Gunung Jati ketiga. Nah, kalau Sunan Gunung Jati kedua, Maulana Syarif Hidayatullah Makhdum Gunung Jati kedua. Kalau Sunan Gunung Jati pertama adalah Maulana Sayyid Syekh Datuk Kahfi bin Datuk Ahmad bin Datuk Isa. Itu Sunan Gunung Jati pertama. Sunan Gunung Jati keempat adalah Sayyid Syarif Fatahillah atau Faletehan. Itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi Sunan Gunung Jati itu adalah gelar bagi ulama yang menyebarkan Islam, yang membuat peguron menjadi syekhnya di peguron di pesantren Gunung Jati. Nah, kalau saya dari dua-duanya, ya, kalau dari kakek dari Sunan Gunung Jati ketiga, kalau dari nenek Pancer ke atasnya dari Sunan Gunung Jati kedua. Ke saya jadinya Sunan Joglo Jati. Nah, kita lanjutkan, ya.